Saya mungkin ini Pak, dari teman-teman investor dan calon investor yang berminat terhadap investasi di saham Autopedia atau kita kenal dengan ASLC. Mungkin ini kan banyak bertanya-tanya tentang update bisnis seputaran ASLC dan JBA, Pak. Terutama Ya, dari JBA dan Caroline saat ini. Secara performance maupun market share. Mungkin bisa dibuka dengan sedikit update nih, Pak. ya, Seputaran JBA dan Caroline ini sendiri, Pak. ya. Jadi em, mungkin otomotif dulu ya, Pak Bernard ya, karena bisnis Siap. kami ini kan sangat related dengan otomotif ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tren penjualan otomotif mobil baru ini kan sudah balik ke pre-pandemic level nih. Terus Siap. penyaluran kredit untuk mobil baru juga di Q4 tahun lalu sudah kembali ke sebelum pandemi. Itu Baik. adalah tanda-tanda bagus. Kenapa? Karena saat ini kan bisnis JPA ini kan 70% sumber kendaraannya masih dari repossess leasing. Dari ya artinya kalau leasingnya naik, biasanya nanti repossesnya proporsional akan naik Oke. biasanya gitu. Ya jadi kami perkirakan itu akan mungkin ada time lag ya. Pengalaman kami ini kalau kredit disalurkan biasanya sekitar 9 sampai setahun lah Oke. ya mundurnya gitu antara kredit dengan kenaikan repossess gitu. Oke. Jadi secara sektoral sendiri, sebetulnya ini sudah suportif untuk bisnis dari SLC ini sendiri ya, Pak ya. Iya, Nah, betul. kalau terkait dengan tadi yang dibahas, Pak, mungkin kan itu lebih relevan terkait dengan JBA-nya ya, Pak, Iya, yang sebagian ya, besar betul. bekerja sama dengan leasingnya, di mana memang JBA ini sebagai salah satu penyumbang revenue terbesar dari SLC saat ini ya, Pak ya. Sumber profit, sumber Sumber profit profit terbesar. ya, 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 ya. Maaf Pak Bernard. Pak. Seperti, Hmm? oke. Nah, kalau dari Caroline-nya sendiri, Pak, seperti kita ketahui, kalau profit center ini kan sementara kan memang dari JBA. Sedangkan Caroline yang baru diakuisisi di 2021 akhir atau 2022 awal ya Pak ya kalau nggak salah. Nah ini kan masih dalam learning curve dari proses bisnisnya sendiri. Di samping itu juga kita tahu beberapa startup jual beli mobil bekas dan selama ini juga agak struggle nih Pak, 6 bulan terakhir nih Pak. Bahkan Ya, isu terakhir salah satu platform yang cukup ternama di Indonesia dan cukup pionir ya, cukup perdana mengawali di Indonesia dengan investor asal Belanda, ini dengar-dengar juga sedikit kesusahan dengan model bisnisnya dan ingin shifting lah mencari investor baru. Nah, ya, ini kira-kira kalau dari Autopedia sendiri menyikapi perkembangan ini seperti apa, Pak? ya. Ini sebenarnya justru menunjukkan strategi yang kami lakukan dari sejak awal ya. Setiap kali kita ada investor call kan selalu kita ditanya ini strategi menghadapi persaingan dengan yang lain gitu. Kami hanya mengatakan kami akan Ya, fokus pada bisnis model kami, bisnis strategi kami yang fokus pada sustainability growth, tidak terlalu oke, agresif. Ya, memang kami growth tahun pertama jualan 2.000 unit itu relatif kecil ya dibanding yang lain gitu. Ya, tapi dengan strategi tersebut kami bisa karena apa kami berani lakukan strategi ini? Karena gini, pertama kali kami yakin bahwa market bisnis ini besar. Ya, tagline kami kan simple, jual beli mobil bergaransi. Mobil bekas bergaransi. Artinya kan kalau masalah utama beli mobil bekas kan itu masalah quality kendaraannya, ya kan? betul, Semua semua penjual mobil bekas bisa kasih garansi, tapi yang siapa yang dipercaya kan gitu. Semua pasti betul, bilang, oh betul, garansi bagus. Semua pasti bilang gitu kan. Tapi kan pertanyaan percaya nggak gitu kan. Nah ini kami melihat Autopedi ini punya kelebihan. Kami sebagai perusahaan nanti akan jaringannya nasional, terus udah public listed dan lain-lain gitu. Ya artinya kami memang dan itu pertama. Kedua kita lihat di luar negeri ada nggak yang sukses ya bisnis model seperti ini gitu. Itu kan penting juga ya. Nah, kita lihat betul, seperti di Amerika ada AutoNation, ada CarMax yang sudah jalan 20 tahun dan seperti CarMax itu sampai 250.000 kendaraan per tahun jualan. Nah, itu oke, jalan sukses gitu. Nah, jadi itu artinya memang bukan kita cipta-ciptain sendiri nih atau bisnis model yang kita apa, tapi memang itu udah ada gitu bisnis model itu. Nah, itu yang kedua. Ketiga gini, marketnya ada. Pertanyaannya kita bisa compete nggak di situ? Nah, kalau kita lihat seperti
salah satu pemain yang sering jadi referensi kalau bisnis seperti ini adalah CarMax di Amerika. CarMax ini satu bagian dari grup yang namanya Cox Automotive, yang juga pemilik Manheim Auction, yang merupakan lelang terbesar di Amerika. Gitu. Jadi Oke. Cox Automotive itu sendiri memiliki dua CarMax, itu adalah yang tadi jualan 250.000 mobil setahun, plus pemilik lelang terbesar. Jadi kami lihat ini bisnis model yang memang proven juga gitu dengan apa yang kami lakukan. Gitu. Ya, jadi dari situ yang penting kami tidak ikutan dengan strategi yang lain. Kami fokus dengan strategi kami, terus membangun market di bisnis ini. Yang dimana kami yakin ada tadi. Karena tagline kami kan jual beli mobil bergaransi. Jadi ada yang butuh garansi untuk mobil bekas. Nah, itu yang kami lakukan. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, kan tadi untuk penjualan Caroline sendiri kan baru 2.000 unit per tahun ya Pak ya. Iya. Nah, Iya. untuk posisi break even-nya dari Caroline sendiri ini harus jual berapa unit sih Pak kalau posisi sekarang? Kami estimasi gini, jadi break even ini memang ada dua hal ya. Mm-mm. Bisnis Caroline sendiri sebenarnya nggak susah untuk capai break even. Karena bisnis Caroline itu kan sebenarnya showroom itu, kalau showroom mobil itu kan apa, manpower-nya juga nggak besar. Kita Benar. hampir semuanya juga sewa, jadi OPEX-nya juga nggak gede sebenarnya untuk bisnis jual mobil bekasnya sendiri. Yang agak ini kan kita waktu develop IT di awal kita ada investment untuk develop IT, tapi itu relatively one time lah. Berikutnya kan tinggal maintenance. Itu 1,5 2 tahun saya pikir semua udah settle untuk investment IT harusnya, gitu kan. Yang berikutnya yang memang agak besar adalah karena kami set up holding untuk IPO, ini ada holding cost nih, corporate cost lah. Corporate cost ini yang juga diabsorb seolah oleh Caroline Business, padahal sebenarnya kan harusnya diabsorb oleh JBA dan Caroline karena corporate Benar. ini melayani dua bisnis kan gitu kan. Benar. Nah itu aja sih. Jadi sebenarnya kalau Caroline sendiri nggak susah untuk BEP. Ya yang penting Oke. tiap satu showroomnya untung. Misalnya kayak kami punya 10 showroom. Kalau 10 showroom, tiap showroomnya untung, berarti totalnya untung kan gitu. Iya, ya. At least operating income untuk mencapai positif itu gampang lah. Terlepas Ya, kami dari beban penyusutan dari IT yang pasti gede gitu kan, Pak. kami target sih sekitar 5.000 unit sih. Artinya Oke. tahun ketiga dari sejak kita IPO ya. Tapi itu target ya, karena memang kan dinamika sangat sangat ini ya, sangat sangat dinamik lah. Artinya suku bunga bank dan lain-lain akan mempengaruhi apa biaya inflasi dan lain-lain gitu. Oke. Nah, ini terkait bisnis model nih, Pak. Kan memang Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebetulnya pemain lama dari bisnis model seperti ini di Jepang pun ada USS, di ya, Amerika ada CarMax. Cuma ini kan memang akhir-akhir ini banyak pemain baru, banyak startup yang mencoba menembus barrier to entry dari pemain lama ini yang ya, terlalu, boleh dibilang apa ya, Pak ya? Terlalu berani ya, Pak ya? ya. Sehingga Agak agresif beberapa lah. benar terlalu agresif sehingga yang seperti kita tahu yang fenomenal di Amerika ini kan ada Carvana ya Pak ya. Iya, betul. Nah itu kan semua kendalanya dari mereka ini kan mereka mengejar valuasi di mana valuasi ini dasarnya berarti mereka harus ada sales di mana kalau mereka pengen ada sales berarti kan harus ada stok. Akhirnya kan Iya, mereka kebanyakan kalau saya lihat dari semua bisnis model yang gagal ini iya, mereka terlalu banyak dead stock. Mereka nggak bisa iya, mencapai inventory turnover yang ideal, iya, gitu kan, Pak. Sehingga iya, akhirnya betul. ya walaupun ini aset bergerak, tapi kalau semua aset bergerak di dalam jumlah banyak, jadinya kan nggak bergerak juga nih, Pak. Ya betul sekali Nah, tuh, Pak Bernard. Betul banget. kira-kira nih, Pak, kalau dari JBA dan Caroline sendiri terkait masalah inventory turnover, Pak, ini ada policy nggak, Pak? Kira-kira target atau policy dari JBA sendiri, mungkin inventory turnover ini maksimal berapa hari, kalau Caroline ini berapa hari, sehingga uh, kalau misalkan udah lampu kuning mendekati target hari inventory itu, apa yang harus dilakukan supaya tidak menjadi backfire seperti company-company yang Ya, kemarin grow-nya gila, tapi ternyata bermasalah semua karena overstock gitu, Pak. ya betul. Nah, gini, JBA kita, untungnya bisnis JBA kita itu nggak ada inventorinya, Pak Bernard. Oke, Jadi inventory kita itu adalah titipan, consignment. oke. Jadi JBA ini benar-benar aset light, kita nggak ada inventory. Yang ada inventory itu di Caroline. Nah, Caroline inventory policy kita 45 hari.
Oke. posisinya, ya kan? Tapi untungnya karena kita punya JBA, di mana JBA ini kan kita udah lelang setiap minggu ya, setiap minggu ada lelang dan di 35 Dan sedikit. agak lagging ya. Ya. Oke, Iya. balik lagi ya. Oke. 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 Ya. Ya saya lanjut ya Jadi Pak Bernard ya. Jadi boleh boleh inventor Pak, boleh. kita di Caroline doang sih Pak Bernard. Ya. Oke. Di Jadi kan Caroline kalau untungnya kita bisa jual ke JBA. Ya. oke. Oke, jadi memang kan untuk umur inventory yang ideal di Caroline ini kan dibatasi 45 hari ya Pak ya. Ya, Dan betul. untuk mitigasi risikonya, Bapak memiliki JBA dengan perputaran yang jauh lebih gede Ya. dan dengan jadwal lelang yang seminggu di satu tempat bisa 2 kali Ya. ya Pak Di ya? Jakarta 2 kali. Di Jakarta Oke, seminggu 2 kali. oke, dan itu juga menjangkau nasional ya Pak ya. Kemarin saya sempat Pak datang ke Cengkareng Pak. Oh, yang dekat airport ya? Oh Benar, dan ya, di situ ya. saya Ya. lihat memang uniknya gini Pak JBA ini, karena JBA ini Ya. kan mempermudah transaksi dari mungkin dealer-dealer yang ada di luar Jawa nih Pak. Jadi Betul. kadang harga yang terbentuk itu kalau kita bandingin sama harga Jawa, saya itu surprisingly kaget. Orang kan expect kalau harga lelang itu kan pasti murah nih Pak. Ya. Ternyata yang di showroom Jawa nggak bisa makan, merasa mereka nggak bisa jual. Ternyata ini showroom yang di luar Jawa merasa itu masih cukup murah untuk mereka ambil, untuk Ya. mereka jual di daerah mereka gitu kan. Ya. Betul sekali itu. Ya, jadi saya merasa oke, ini luar biasa sih. Dan setiap mobil yang masuk di lelang itu rata-rata 5 sampai 10 menit terjual gitu kan Pak. Sehingga Ya, memang betul. exposure-nya dengan calon pembeli dan captive market-nya itu gede gitu ya Pak ya. Ya. Ini masih Jadi kecil karena loh Pak Hmm. Bernard. Oke, oke. In number, kalau nggak salah sekitar 40-50 ribu unit ya Pak ya setahun CPA. Sebelum pandemi, kita jualan 44.000 mobil Oke, plus 75.000 motor. Sebelum pandemi ya. oke, Pandemi kan turun oke. gitu. Ya, Nah, tapi turun sekitar 30%. Jadi selama pandemi oke, ini oke. kita turun 30%. Tapi walaupun posisi turun 30%, profitnya JBA sendiri masih double digit net profit Oke, marginnya. Jadi bisnis ini oke. udah istilah crisis proven lah. Ya, artinya kita udah Iya, ngadepin iya. krisis yang segitu dalam, tapi masih bisa profit double digit gitu. Karena dasar Bapak punya JBA ini, makanya Bapak berani yang B2C seperti Caroline ya Pak ya. Jadi Bapak Betul, ada mitigasi resiko untuk nyuci stok yang ke arah 45 hari ke atas gitu ya Pak ya. betul. Dan selain itu gini Pak Oke. Bernard, Hmm. masalah di trading mobil bekas itu kan harus ngerti harga. Kalau kita nggak ngerti harga, gimana bisa manage pembelian katakan sebulan 1.000 unit atau 2.000 unit. Seperti itu kan susah Oke, sekali kalau mau udah main besar. Nah, kalau di lelang kan kita punya data harganya. Harga benar, terbentuk itu benar. kan real time gitu. Benar, dan Bapak itu kan dari pengalaman Bapak setiap hari berapa unit, setiap minggu berapa unit, akhirnya kan terbentuk big data untuk jadi Iya, dasar benchmark di Caroline juga ya Pak ya? betul. Itu yang kita sebut katalog. Jadi kita beli harga mobil itu artinya kita udah antisipasi kalau suatu saat harus dijual melalui lelang itu harusnya masih untung gitu. Oke, oke. Jadi udah mengantisipasi bahkan kalaupun harus fire sale lelang, masih terakomodasi Ya, lah. ya At least masih ada nggak untung lah, harus. walaupun lebih Iya, tipis. iya, iya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kemarin kan saya juga sempat tanya-tanya nih Pak di JBA yang Cengkareng ya. Dan di sana kan ada unit untuk alat berat juga ya Pak ya. Oh iya, betul. Nah, Betul. itu seberapa signifikan Pak? Kan karena kita tahu nih, eh, kok tambang ini kan tahun lalu sangat booming sekali. Tambang coal Ya. booming di mana-mana gitu kan. Nah, tentunya walaupun harga coal saat ini tidak setinggi tahun lalu, tapi potensi untuk
penyerapan alat berat di luar Jawa ini kan masih gede nih Pak. Dan Bapak kan Betul. juga saya lihat lelang alat berat pertama yang gampang dijangkau oleh retail lah kasarnya seperti itu ya Pak ya. Nah, Ya, betul. ini seberapa gede Pak untuk potensi dan revenue saat ini Pak dibandingkan total revenue Pak? Saat ini kita sebenarnya masih sangat kecil lah kalau dibanding mobil ya. Jadi kita Oke, relatif boleh hanya hanya karena apa untuk trial lah, untuk testing market aja, untuk ngerti. Tapi kita sedang set up project juga sih untuk memperbesar bisnis ini. Jadi kita lihat sih oke, potensi besar, kenapa? Karena alat berat itu kan umur pakainya panjang. Dan betul. umur pakainya panjang, kedua ini kan nilainya barangnya tinggi gitu, value-nya tinggi. Jadi otomatis ya menurut kita ada value yang tinggi kalau kita untuk opportunity untuk trading gitu. Ya ya, high value item itu yang paling ini ya Pak ya. Kita harapin kalau kita sebagai trading company lah. Karena kan Ya, Bapak selalu fokusnya in percentage kan Pak. ya, betul. Oke. Nah, kalau misalkan nih Pak, saya ada kepikiran ke depan kan memang Bapak fokus untuk mengembangkan Caroline dengan salah satu mitigasi resikonya juga Bapak udah siapkan di JBA, di mana JBA ini sendiri juga model bisnisnya kan juga eh, mereplikasi USS ya Pak ya, kalau nggak salah Iya, ya, betul. USS Jepang. Nah, kira-kira Pak, ini ada langkah-langkah untuk growth ke depan, ada langkah-langkah unorganic growth nggak Pak? Karena kan kita tahu nih, seperti USS Jepang, ini fokusnya bukan hanya mobil bekas, bahkan mobil-mobil baru pun banyak yang dilelang lewat USS untuk diekspor. Ya, Nah, ini betul, betul. kira-kira ada keinginan ke arah situ nggak Pak dari Ya, SLC sendiri? itu benar sekali Pak Bernard. Itu kenapa kita juga sebenarnya kita sedang mengembangkan produk. Kita ada produk new car juga sebenarnya di Caroline. Jadi Oke, kenapa kami ada new car? Karena gini, pertanyaan saya simple aja. Kalau orang mau beli mobil, biasanya datang ke berapa showroom sih ngecek mobil? oke, Paling oke. 2, 3, ya jarang lah yang sampai 4 atau 5 kan gitu kan. Benar. Nah, untungnya kami ini kan sebenarnya ekosistemnya Caroline ini kan sebenarnya 3 lapis ya. Kita ada Caroline yang retailnya, ada JBA yang wholesale bisnisnya, dan kita ada Asa Rental yang setahun membeli mobil 7-8 ribu mobil. Setiap tahun kami beli mobil di Asa Rentalnya gitu, yang Oke, holdingnya Autopedia ini gitu. Nah, ini kan membuat kami punya jaringan dealer di seluruh Indonesia dan hampir semua brand. Ya, jadi oke. ini aset intangible aset kan yang bisa kami manfaatin. Nah, itu yang kenapa kami juga masuk ke new car yang 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 sedang kami enhance terus gitu. Oke, karena kan pastinya dengan Bapak punya track record ngambil mobil baru sekian banyak, Ya, pasti Bapak nggak usah nego pun udah dapat harga grosir kan dari ATPM kan kasarannya seperti itu ya Pak ya. ya lebih kurang seperti itu. Oke, nah tapi kalau mungkin Pak, ada nggak sih kepingin untuk pegang salah satu ATPM sendiri di satu wilayah yang mungkin dirasa manis seperti itu? Mungkin karena kalau megang ATPM sendiri kan mungkin lebih leluasa, mungkin juga bisa end to end ya Pak ya, bisa end to end Ya. bisnis. Nah itu ada keinginan nggak sih Pak ke arah situ? Kalau secara sinergi kita lihat ada sinerginya. Ya cuman memang kan itu harus tergantung opportunity ya. Jadi strategi ke situ itu salah satu opsi yang kita tetap terbuka saja sih untuk itu. Untuk ke new car, dealership dan lain-lain gitu. Tapi kan semua tergantung opportunity dan timing gitu ya. Oke, oke. Nah, opportunity, timing, dan mungkin ini ya Pak ya, funding ya. Ya funding. Nah, itu kenapa sebenarnya kita di Autopedia kan kita masih ada dana yang belum kita pakai ya dari IPO. Kita reserve Mm-mm. sebenarnya untuk pengembangan untuk unorganic growth kalau kita butuh unorganic growth. Kedua, kita, ya dari waktu kita IPO kan masih kecil tuh, cuma 20%. Mm-mm. Jadi kita masih punya room untuk corporate action sih ke depan kalau misalkan itu dibutuhkan. Oke, entah itu berupa private placement atau right issue ya Pak Ya, ya. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, saya kan belum update nih laporan keuangan terakhir. Dana IPO mengendap yang belum termanfaatkan ini sekitar berapa persen dari total IPO ya Pak ya? masih sekitar 1/3 ya. Seperti tiga ya Pak ya.
30%. Berarti sekitar 70-an M ya Pak ya mungkin kalau saya nggak salah ingat. Lebih Pak, 250 ya, 250 300 gitu. Dan kita kan JBA Oke, kita juga ada profitnya. Profitnya JBA kan kita cash ya. Itu kan oke, JBA itu bisnis cash banget. Ditambah profit dari JBA itu cashnya kita ada cukup untuk ini. oke, oke, oke. Jadi ya memang kalau untuk peluang untuk anorganic growth secara finansial, SLC masih ada kemampuan lah ya Pak ya. Ya masih ada room lah. Dengan atau tanpa corporate action, sepertinya Iya, cash-nya juga iya. masih cash rich nih. Cashnya masih ada. Dan itu kami juga belum ada leverage kan. Leverage-nya Betul, masih nol kan. Jadi betul, kalau tambah betul, betul. leverage lagi masih ada room. Oke, oke, oke. Nah, kalau kita melihat nih Pak, kan rekanan dari SLC ini kan seperti yang tadi Bapak bilang, 70% ini kan memang disuplai dari leasing ya Pak ya, Iya. dari yang JBA-nya sendiri kan. Nah, ada keinginan nggak sih Pak untuk end-to-end masuk ke bisnis leasing ini sendiri? Sepertinya enggak ya. Satu, pertama kali justru karena kami adalah partner dari leasing, ya paling enak kan kita tetap stay netral ya. Ya, Ya, kita tidak ada bisnis yang competing dan leasing. Itu strategi kan, policy lah. Nah, kami ada oke, masuk ke nanti ada rencana masuk ke pegadaian. Nah, pegadaian kan beda ya dengan leasing ya. Ya, pegadaian oke. itu memang masuk ke bisnis pegadaian lebih mensupport membernya JBA sih. Kita kan ada member JBA puluhan ribu ya, yang mereka dalam proses trading, beli dan jual mobil itu kan butuh very short term financing. Kadang-kadang butuh 1 hari, kadang butuh seminggu gitu. Oke, oke, oke. Ya, ini saya sempat disampaikan nih sama tim JPA. Ya, Mau ya, ada sistem titip ya, Pak ya. Jadi, untuk dia ya, beli mobil baru, bisa digadein dulu, ya, sambil mobilnya menunggu jadwal lelang ya, Pak ya. ya, ya betul. Jadi Ya, orang ya. mau jual mobil, bisa langsung taruh JBA, langsung kita bayar 70%. Jadi walaupun mobil Ya, belum terjual, udah terima uangnya langsung bisa dipakai untuk trading lagi. Gitu. ya, 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 ya. Tentunya nanti ketika due date dan ternyata belum terjual, ya harus ikut dengan harga acuan dari JPA ya, Pak ya. Ya betul. Harga terbentuk di Oke. market yang direbutin itu. Ya, ya, ya. Kan ada kalanya ini Pak, mungkin mobilnya eksotik gitu kan. Mobilnya Ya, eksotik, dilelang 2 kali, nggak laku gitu Pak. ya. Nah itu kira-kira kalau misalkan nih Pak, dari policy-nya Caroline sendiri, kira-kira ada policy untuk membatasi jenis mobil yang diambil nggak Pak? Atau every Tidak ada, car is okay? tidak. Nggak ada ya Pak ya? Oke, oke. Eh, Ya, Kalau Caroline-nya iya, Caroline-nya betul. Caroline-nya kita pasti ada strategi inventory ya. Ya hmm, hmm, supaya hmm. customer juga happy, inventory-nya banyak, tapi risiko bisnis juga terkelola kan gitu. Tapi kalau Ya, JBA ya, ya. tidak. JBA semua mobil bisa dilelang di tempat kita. Kalau Karena posisi kalau JPS di tengah ya Pak ya? iya kita nggak ada ini, nggak ada posisi inventory soalnya. Oke, oke. Nah, ini kan kalau saya lihat dari JBA ini kan rata-rata poolnya itu kan semua dimiliki oleh ASLC sendiri ya, Pak ya? Lokasi lelangnya ini. Enggak, tidak semuanya, tapi yang utama-utama seperti di Jakarta, di kota-kota, di Medan, gitu-gitu, milik kita. Di Yang di kota-kota provinsi Lampung, ya, Pak ya? di Lampung ada yang kita, tapi ada juga sebagian yang sewa. Oke. Nah, dengan kondisi JBA ini kan investasinya juga banyak di lahan-lahan nih, Pak. Sedangkan Caroline sendiri ini kan mungkin pendekatan ke end user ini kan agak sedikit konservatif dibandingkan dengan kompetitor, walaupun kompetitornya juga terbukti nggak sesustain itu karena mereka juga terlalu agresif gitu kan Pak. Nah ini Ya, supaya ketemu di tengahnya Pak, supaya brandingnya Caroline dapat, tapi ya. juga tidak mengorbankan dengan agresivitas yang berlebihan. Nah ini kira-kira apakah dengan cara yang sama seperti JBA atau mungkin JBA-nya yang mungkin punya aset yang lebih strategis ke tengah kota supaya sekaligus menjadi sharing location sama Caroline atau mungkin seperti apa nih Pak? Kalau Ya, dari ya, JBA dan Caroline ya. sendiri untuk sinerginya. Betul. Jadi kita berapa sinergi itu satu bisa dengan JBA. Yang kebetulan JBA kan ada juga yang lokasinya dulunya pinggiran, belakangan makin kota berkembang jadi rame, jadi ini kita bisa pakai. Kedua dari dengan asalnya, asal rental kan kita juga ada kota di 20 kota lebih ya di Oke, Indonesia.
Dan itu Oke. lokasinya dulu belinya masih pinggiran, sekarang udah jadi strategis gitu. Dan yang Asa Renta kan lahannya besar-besar. Karena untuk Oke, oke, oke. nyimpen mobil ya, itu Iya. jadi 1 hektar lahannya. Itu bisa kita manfaatkan juga gitu untuk pengembangan bisnis. Oke, jadi ini sebetulnya nggak perlu heavy investment di tempat, bisa manfaatin dari aset-aset holding yang udah ada ya Pak ya? Betul. Jadi ini kenapa bisnis ini dari awal kita bilang kita punya ekosistem 3 lapis. Lapis satu adalah Caroline, kedua JBA, ketiga dengan asa rentalnya yang memang bergerak di otomotif juga kebetulan yang ada mekanik yang banyak, kita punya mekanik, kita punya jaringan bengkel kerjasama, kita punya jaring kerjasama dengan dealer. Nah, itu Oke. jadi connect banget sebenarnya. Ya, jadi ini yang mensupport bisnis mobil bekas dari JBA Iya, ataupun Caroline, karena after sales service-nya Bapak juga udah nguasain end to end gitu kan Pak, dari ya, pengalaman di asalnya betul. sendiri ya Pak ya? Oke, Betul. Itu kenapa kita oke. kasih 7 garansi itu. Kita ininya promosinya kan kita jual beli mobil bergaransi 7G plus. Kita sebutnya 7 garansi gitu. Jadi ada Oke, garansi mesin, transmisi dan setir dan lain-lain banyak itu. Bisa lihat di Instagram oke, kita. Itu yang makanya oke, oke, pembeda kita dari yang lain gitu. oke. Nah, mungkin ini sedikit dari Pak Jani nih, mungkin kalau buat kita-kita investor, mungkin apa sih Pak yang mungkin dari AFLC ini yang masih menjadi tantangan, yang masih berusaha untuk di-overcome, yang mungkin menjadi Ya. headwind ke depan ini Pak? Ya. Pertama memang branding ya. Kan kita pendatang terakhir. Ya kita baru Oke, jalan bisnis setahun, jadi untuk bangun brand. Tapi bagaimana strategi bangun branding tanpa bakar uang? Kita tidak mau pakai cara yang uh, promo yang bakar uang ya, karena itu kan nggak sustainable. Itu satu. Kedua, bagaimana ini kan kita mengelola tadi risiko-risiko bisnis, tadi risiko kenaikan inventory, harga turun, apa fluktuasi harga inventory dan lain-lain. Jadi dengan kita udah lewatin krisis ini jadi lesson yang kita learn juga, lesson yang kita learn banyak. Oke, begitu. Jadi ini yang bagian dari playbook kita ke depan gitu. oke. Itu aja sih, sebenarnya dua itu aja menurut saya. Berikutnya kan seperti Starbucks Store ya. Kalau kita udah bisa bikin 10 Starbucks Store, berikutnya bikin 100-nya kan nggak susah. Yang susah itu bikin 10 pertamanya. Iya, iya, iya. Role model awal ya Pak ya. Iya, bikin 10 pertama itu dapat pattern-nya, itu yang paling penting. Nah, ini yang kami Dan ini lakukan. fase awal yang dilakukan Caroline sekarang adalah di fase pembentukan role model awal ini ya Pak ya. Ya, 10 toko pertama lah kita buka. Sekarang kita udah nanti Maret ini kan kita akan launching minggu depan ya. 2 minggu lagi kita akan minggu depan kita akan launching di Gading Serpong, di Depok gitu. Itu toko-toko flagshipnya kita. Yang nanti kalau Oke, customer datang bisa lihat contohnya, oh yang namanya Caroline itu seperti ini loh experience-nya. oke, oke, oke. Nah, itu sendiri ada kemitraan nggak sih, Pak? Kayak yang tadi saya cerita, yang investornya dari Belanda itu kan ada kemitraan dengan beberapa showroom ini ya, third party yang menjadi mitra Ya, dia untuk menjadi flagship store-nya dia, kayak gitu. Nah, kalau dari Caroline sendiri, apakah nanti akan ada kemitraan titip barang lah istilahnya di showroom-showroom ya, yang lokasinya ya. strategis untuk dikelola barang atau gimana, Pak? Logikanya mungkin bisa, tapi memang gini, namanya bisnis franchise itu punya tantangan tersendiri ya. Kita lihat Oke, bisnis franchise yang kalau manajemennya diserahkan kepada mitra itu banyak yang kualitinya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, betul, jadi betul. bagaimana bisa matching dua itu yang harus didapetin dulu formulanya. Ya, tapi Hmm. kami karena kami punya grading, standar grading yang udah biasa kita lakukan, kalau brandnya sudah bangun, terus supply mobilnya kami juga udah punya, logikanya kita kalau mau partnership dengan pihak ketiga itu lebih bisa kita manage. Artinya kita udah punya kontrol-kontrol poinnya kan. Kalau kita nggak punya kontrol Iya, poinnya, bermitra kan nanti bisa bisa susah manage ya nanti. benar-benar. Nggak ada standarnya ya Pak ya nanti ya. Iya itu nanti red brandnya jadi rusak. Oke. Nah, mungkin ini sedikit pertanyaan terakhir nih Pak. Kan kita nggak tahu ya, mungkin dari pengamatan saya, mobil bekas ini kan agak lesu nih Pak, karena digempur dengan banyaknya produk mobil baru, digempur dengan terdiversifikasi dengan EV-EV yang baru keluar, baik itu yang harganya murah maupun yang premium. Sehingga kan ini menjadi pilihan yang semakin banyak bagi orang yang ingin
beli mobil bekas, terutama mobil bekas yang premium, karena bandingannya sekarang mobil baru di harga yang sama ini kan banyak nih, Pak. Nah, di satu sisi yang tadi Bapak sampaikan, ada satu peluang bahwa ketika pengucuran kredit ini udah mulai jalan ke mobil baru, biasanya lagged 9 bulan sampai 1 tahun, JBA ini akan menikmati rollingan dari kredit ini kan, Pak. Yeah. Nah, ini kira-kira saling tukar posisinya bagaimana ya, Pak? Karena saya merasa penjualan mobil bekas ini beberapa bulan terakhir ya, 1 kuartal terakhir ini agak berat nih. Ya, betul. Jadi gini, ini ke kuartal terakhir mobil bekas ini sebenarnya lebih ke karena ingat nggak waktu tahun lalu sampai Juni gitu itu harga mobil bekas yang tinggi banget, bukan cuma Indonesia loh, seluruh dunia. Iya, sampai orang Amerika sampai bingung, mobil bekas harga bisa lebih mahal dari mobil baru gitu. Itu bagi orang Amerika itu sesuatu yang membingungkan gitu, ya kan? Nah, itu terjadi di seluruh dunia. Nah, itu kenapa? Karena ada krisis chip, supply mobil baru susah. Kedua, ya karena ada inflasi kan, faktor inflasi orang duit mudah sekali dicair dari bansos dan lain-lain itu di seluruh dunia ada bansos yang dimana duitnya yang sebagian dipakai untuk beli mobil dan lain-lain. Nah, itu menyebabkan harga mobil bekas naik luar biasa. Nah, tapi mulai menuju ke normal lagi setelah Q4. Ya, jadi Q4 itu harga mobil bekas turun. Nah, ini yang menyebabkan banyak pedagang mobil bekas, dealer yang stuck dengan inventory lama. Nah, stuck dengan inventory lama ini yang menyebabkan jadi transaksinya jadi nggak muter. Seperti biasa lah, kalau habis krisis keuangan kan biasanya bank-bank stuck dengan aset yang jelek ya. Toxic aset lah. Yang sehingga kalau nggak dibersihin aset itu bisa nyangkut terus lama-lama nggak transaksi gitu. Ya seperti itu aja situasinya sebenarnya. Kalau demand-nya sebenarnya lebih ke karena mungkin daya beli ya, karena ada kenaikan bahan bakar dan lain. Kira-kira berapa lama Pak untuk adjusting dari efek dari katakanlah bubble mobil bekas lah. Yeah. Efek dari bubble mobil bekas ini kira-kira bisa normalize berapa lama ya Pak? Kalau menurut Pak Jani? Kalau estimasi saya paling 6 bulan. Kenapa? Karena dealer juga nggak mungkin keep stok lama-lama. Udah 6 bulan mereka akan lelang atau mereka akan jual melalui adjust lah, merealize loss-nya mereka. Oke, jadi ini bukan tipe holder lah. Kita harus sadari bahwa dealer ini adalah tipe trader yang memang kalau harus cut loss, ya exit-nya mungkin salah satunya juga dilempar ke JBA juga ya Pak ya? Ya, akan lelang ke JBA juga mungkin salah satunya. Oke. Mereka untuk cut loss-nya gitu. Iya. Untuk level cut loss-nya lah, untuk strategi exit mereka juga ya? Ya, betul. Oke, jadi ya memang gejolak ada, cuma gejolak ini diharapin ya mungkin first half dari 2023 ini sudah cooling down ya Pak ya? Ya harusnya. Kenapa? Kalau saya lihat gini, yang pakai motor masih sangat banyak ya kalau kita di jalan. Itu kan kalau sebagian, mungkin nggak semua ya, mungkin sebagian itu kalau ada daya beli atau harga mobil bekas turun, mereka mampu beli mobil bekas akan pindah ke mobil bekas. Jadi mobil bekas itu masih sangat besar untuk di Indonesia sih. Oke. Nah, kalau dari potensi growth-nya Pak, kalau kita ngomong tanpa inorganic growth, kita ngomong yang organic growth sendiri. Potensi growth dari JBA dan ya kita ngomong ASLC secara keseluruhan, secara bottom line. Nah, ini kira-kira berapa persen Pak Yurli? Dua hal yang terpisah ya. Jadi JBA itu menurut saya harus lihatnya potensi sih. Lihat potensi gini. Jadi Indonesia itu total lelang otomotif sebelum pandemi kita dibanding pandemi sudah turun 30%. Artinya kalau kita balik ke pandemi kita udah growth 50%. Oke. Betul nggak? Ya kan? Oke. 30 ke 70 kan hampir 30%, hampir 50% ya kan? Benar. Jadi kita kalau balik ke pre-pandemi aja udah ini. Padahal ekonomi Indonesia sebenarnya lagi bagus-bagusnya, primadona lah Indonesia kan. Banyak negara lihat investor semua datang ke kita, walaupun kondisi seperti sekarang. Jadi kalau lihat opportunity Indonesia, kalau ekonomi Indonesia bisa double dalam katakan 10 tahun atau 15 tahun atau di bawah 10 tahun, artinya kan otomotif pasti lebih dari itu. Karena otomotif itu termasuk barang luxury yang istilah kalau orang belajar ekonomi namanya angel curve ya. Income naik, dia konsumsinya naik lebih dari kenaikan income kalau barang mewah. Yep. Ya jadi kalau ekonomi income naik double, otomotif logikanya naik lebih dari double. Karena itu masih banyak orang pengen beli tapi belum mampu. Nah, jadi dengan kalau ekonomi double artinya JBA ini sendiri akan double. Kalau itu hanya proporsi yang sama. Padahal sekarang masih banyak orang belum tahu mengenai lelang. Kalau kita lihat seperti di Jepang, pasar mobil bekas cuma 5 juta. Di Jepang pasar mobil bekas cuma 5 juta. Lelangnya 8 juta.
Jadi lelang itu bisa hampir 2 kali lipat dari jumlah mobil bekas gitu. Nah kalau di kita malah sih 1/10. Ya kalau Oke. lelang baru 100.000, pasang mobil bekas asumsi 1 juta aja deh. Padahal banyak estimasi jauh lebih agresif dari itu ya. Itu aja masih 1/10. Gitu. Jadi sebenarnya masih room dari situ gede. Nah kalau untuk Caroline-nya, ya tadi deh, kalau mobil bekasnya, misalnya pasar 2 juta deh, gitu kan. Kalau yang 10% aja orang pengen aman, bergaransi. Yang pengen kemudahan dan membeli secara online, terus langsung bisa periksa secara offline dan lain-lainnya, 10% itu 200.000 setahun. Jadi di kita baru 2.000 itu masih 100 kali lipat artinya. Kalau kita sendirian, kalau kita bagi 5 deh, masih 20 kali lipat lah. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi dalam artian karena dasarnya masih low base Ya, dan kan lupis. istilahnya juga penetrasinya masih rendah, barrier to entry juga saya rasa barrier to entry-nya juga gede ya Pak ya. Ini nggak semua orang bisa masuk Gede. bisnis ini kan. Semua Sehingga benar, semua orang bisa bikin showroom, tapi nggak bisa seperti Caroline. benar, benar, benar. Terbukti yang orang-orang bakar duit itu tuh akhirnya mati semua gitu kan. Iya, Nggak nggak semudah itu modal. gitu kan. Ya. Jadi ya memang ini opportunity-nya karena ya room to grow-nya masih gede karena low base itu sendiri ya Pak ya. Low penetration dan low base ya Pak ya. Oke. Oke, ini thank you nih Pak Jani Yuk, waktunya. Saya udah menyita waktunya sama-sama. Pak Jani 40 menit. Terima kasih atas insight-insightnya seputaran JPA dan Caroline di dalam SLT. Mungkin dari sini teman-teman juga banyak mendapat pencerahan seputaran bisnis dari JPA dan Caroline yang bisa membuat mereka lebih confidence Pak untuk dalam berinvestasi di saham SLC atau Ya. Tokopedia itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Jani Terima untuk kasih Pak kesempatannya. Renat. Ya, selamat siang Pak Jani. Siang.